Halo sobat pecinta film Donghua semua. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Kekuatan yang berhibernasi menunggu peluang untuk membalikan. Yang Mulia Ratu Sensi tidak memiliki apapun selain rahasia kecil ini. Tentu saja pada titik ini tidak sulit untuk mengetahuinya. Tetapi yang ingin aku sampaikan kepada Yang Mulia Ratu adalah Taisu juga memiliki kekurangan. Suan King terus berbicara, sementara sang ratu terus memandangnya dengan acuh tak acuh. Dan ada aura membunuh yang sangat kuat di kelopak matanya. Bagaimana? Apakah kamu bisa memberitahuku kekurangan Taisu? Apakah kamu berencana untuk memberontak? Ratu bertanya dengan dingin. Hahaha, Yang Mulia Ratu terlalu khawatir. Aku tidak peduli dengan kecantikanmu. Aku mengatakannya dari awal. Aku hanya ingin melihat kebijaksanaan luar biasa dari Yang Mulia Ratu Sensi. Adapun kelemahan Taisu, bahkan jika aku memberitahumu, ini tidak bisa mengubah hasilnya juga. Suan King tertawa pelan. Ratu melepaskan tangannya yang saat ini mencengkram leher Suan King. Ratu berdiri sangat dekat dengan Suan King dan Ratu masih bisa membunuhnya kapan saja. Suan King mengusap lehernya yang masih ada sidik jari Ratu di atasnya. Meskipun Suan King tidak menunjukkan bahwa dia kesakitan, tetapi jelas kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kamu sudah tahu akhirnya? Ratu bertanya lagi dengan acuh tak acuh. Ratu punya banyak masalah dan pertanyaan. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk berbicara sambil minum teh? Percayalah, kami tidak akan menyerang alam dewa kuno. Jika kami benar-benar ingin melenyapkan alam dewa kuno, mengapa harus menunggu sampai saat ini? Suan King menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan sopan. Namun semakin Suan King bersikap seperti ini, wajah sang ratu semakin menunjukkan rasa muak. Itu membuatnya merasa bahwa apa yang dilakukan Suan King hanyalah berpura-pura. Baiklah, aku akan ikut bersamamu, ucap sang ratu. Yang Mulia Ratu benar-benar orang yang sangat cerdas. Aku sangat bosan di Sensi. Mencari seseorang untuk diajak berbicara memang pilihan yang tepat. Seperti yang aku pikirkan, jika Ratu akan jatuh cinta kepadaku selama periode ini. Kebetulan aku juga belum pernah menikah. Suan King juga pandai dalam kebijaksanaannya sendiri. Terlepas dari penampilannya yang penuh dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi, seolah-olah dialah pria paling tampan di dunia. Bahkan Ratu pun tidak pernah memperhatikannya. Di bawah tatapan banyak mata dari alam dewa kuno, Ratu dan Suan King memasuki kapal Bahtera Taisu. Di saat sang Ratu dan Suan King memasuki kapal Bahtera Taisu, di saat yang sama terjadi keributan. Beberapa kakak laki-laki senior dipimpin oleh Keyun bergegas keluar ingin memblokir jalan. Keyun, lindungi alam dewa kuno. Aku akan segera kembali. Mata indah sang ratu menatap Keyun sambil berbisik. Meskipun tampaknya ada yang ingin dikatakan Keyun, namun setelah memikirkannya sejenak, Keyun hanya bisa menangkupkan kedua tangannya. Dia sangat mengenal sang ratu. Saat ini hal yang paling tidak pantas adalah mempertanyakan dan menghalangi. Keputusan ratu pasti ada alasannya. Berani pergi sendiri itu berarti ratu masih ada rencana cadangan yang tersisa. Menjaga dirinya sendiri itu tidak sulit bagi sang ratu. Setelah berbicara, Ratu dan Suan King memasuki kapal Bahtera Taisu. Dan para prajurit Taisu lainnya kembali satu demi satu. Orang-orang Taisu yang akhirnya pergi memandang Keyun dan yang lainnya. Mereka merasa direndahkan. Niat membunuh terpancar darinya. Itu dilepaskan dengan tiba-tiba. Dan pada saat ini, wajah Keyun menjadi sedikit gelap dan beringas. Dia pun melawan mereka sambil menghela nafas pelan. Dasar semut, lain kali jika ada kesempatan, kalian semua akan aku musnahkan di sini. Rancang meraung marah. Patung emas melayang di atas kepalanya. Dan dia memandang pria Taisu itu dengan amarah yang bergejolak. Kedua belah pihak menarik panah dari busur mereka. Namun pada akhirnya, tidak terjadi pertempuran. Di dalam provokasi Taisu, dia membawa ratu dan meninggalkan alam dewa kuno. Inilah akhir dari apa yang dilihat Xiaoyan. Gambar-gambar yang ditinggalkan ratu menjelaskan bagaimana dia pergi dan kemana dia pergi. Dia juga sepertinya memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak dalam bahaya. Ayah, ada apa denganmu? Ucap Xiao Yueli yang sudah lama berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan yang berdiri di depan Xiao Yueli memejamkan mata tanpa alasan, lalu membuka matanya kembali. Tidak ada. Ratu meninggalkan beberapa ingatan. Aku baru saja tenggelam ke dalam ingatan itu. Ucap Xiaoyan menjelaskan kepada Xiao Yueli. Kemudian Xiaoyan memberikan gambaran umum tentang bagaimana Ratu pergi bersama Taisu. Bagaimana Ratu bisa setuju untuk pergi bersama Yang Mulia kedua Taisu?
Bukankah ini seperti seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Xiao Yueli berkata dengan terkejut. Xiaoyan terdiam. Sang ratu memang berperilaku aneh. Terkadang sangat sulit menebak apa yang dia pikirkan dan rencanakan. Kali ini sang ratu mengikuti yang mulia kedua Taisu ke tempat kekuatan utama Taisu berada. Seperti yang dikatakan Xiao Yueli, ibarat domba masuk ke mulut harimau dan mendorong dirinya ke dalam kesulitan. Meskipun Suan King benar-benar tidak ingin mempersulitnya dan hanya obrolan ringan, tetapi apa tujuan Suan King bertindak demikian? Ratu pergi ke Taisu, tetapi kemana perginya orang-orang dunia alam dewa kuno? Mengapa tempat ini kosong? Tidak terjadi apa-apa juga di sini. Xiao Yueli berkata dengan ragu lagi. Tidak ada niat membunuh di matanya. Jelas sejak ratu pergi, Taisu benar-benar tidak pernah datang lagi ke alam dewa kuno. Ada begitu banyak orang kuat di alam dewa kuno, dan di antara mereka yang terkuat masih banyak yang lemah. Tidak ada cara untuk mendukung migrasi orang. Lantas kemana mereka pergi? Xiaoyan juga mencubit dagunya. Dia tidak tahu apa yang sedang saat ini dia pikirkan. Yang jelas, Xiaoyan terus memikirkan ingatan yang ditinggalkan ratu melalui gulungan di aula. Keberangkatan ratu ke Taisu jelas mempunyai tujuannya sendiri. Adapun apa tujuannya, tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu Xiaoyan berencana untuk mendapatkan beberapa informasi dari Suqian Tai untuk mengetahui tentang kepergian ratu ke Taisu. Jika ratu pergi bersama Taisu, lalu kemana Raja Tianzang pergi? Kenapa dia juga menghilang? Ucap Xiaoyan. Xiao Yueli yang mendengar ini juga mengangguk setuju. Lalu dia membalikkan tangannya. Sebuah slip giok muncul di antara tangannya. Slip giok ini tidak rusak. Orang tua itu berarti masih hidup. Xiao Yueli berkata dengan serius. Xiaoyan menepuk keningnya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Kemudian Xiaoyan dan Xiao Yueli berjalan keluar dari aula. Pada saat ini beberapa bahtera dan orang-orang kuat di alam dewa kuno bukanlah orang yang sabar atau tidak sabar. Semuanya menunggu perintah Xiaoyan saat ini. Xiaoyan menjadi ragu-ragu. Sepertinya Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa pada saat ini. Meskipun Xiaoyan ingin pergi menyelamatkan ratu, tetapi Xiaoyan tidak tahu di manakah lokasi spesifik Taisu. Dan dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana cara Xiaoyan menyelamatkannya? Andai saja aku mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Gumam Xiaoyan sambil tersenyum pahit, dan itu jelas mustahil. Tidak ada apapun di alam dewa kuno setelah Xiaoyan mencari kemana-mana. Ketika Xiaoyan sedang mencari kemana-mana, akhirnya dia berhenti di Xiao Mansion miliknya. Setelah Xiaoyan memasuki Xiao Mansion, di halaman meja batu ada papan catur yang menarik perhatian Xiaoyan. Dan di papan catur itu, tidak ada pola permainan catur. Hanya 2 buah catur, 1 putih dan 1 hitam ditempatkan di tengah. Apa maksudnya ini? Ucap Xiaoyan tampak berpikir. Xiao Yueli memandang Xiaoyan dan merenung. Tidak ada permainan. Catur itu menunjukkan bahwa niatnya bukan soal catur, tapi pada bidang catur ini. 2 buah catur tengah, 1 kiri dan 1 kanan, 1 hitam dan 1 putih. Tiba-tiba mata Xiaoyan menunjukkan pandangan yang jelas. Dia mendongak dan melihat sekeliling. Mungkinkah semua yang kita lihat itu semua tipuan? Kakak senior Keiyun, berhentilah membuat masalah. Keluar. Xiaoyan berkata dengan keras. Suaranya menyebar. Xiao Yueli memandang Xiaoyan dengan heran. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Pada saat ini sebuah suara yang familiar segera keluar. Seketika alam dewa kuno di hadapannya tampak semakin hidup. Segala sesuatu yang ada di depannya tertiup angin. Di halaman yang awalnya kosong, tiba-tiba banyak sosok yang muncul. Semua mata tertuju pada Xiaoyan. Sosok-sosok ini dipimpin oleh Keiyun, saudara yang sangat mencintai Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.